Oke, hai Kak Ami. Halo Trisya. Oke, jadi kita perkenalan mungkin aku akan mempersilahkan Kak Ami dulu untuk memperkenalkan diri, lalu juga isi kesibukan Kakak akhir-akhir ini. Silakan Kak Ami. Oke, terima kasih Trisya udah di-invite ngobrol nih malam ini ya. Jadi Iya, perkenalkan, namaku Ami Dwi Okta. Kalau di dunia sosial media nih, karena beberapa tahun terakhir aktif di sosmed, di Instagram, Threads, dan beberapa platform, itu aku dikenalnya sebagai ibunya bumi. Biasanya teman-teman audiens itu manggilnya Ibun gitu. Kesibukan mmm, akhir-akhir ini, lebih tepatnya hampir 3 tahun terakhir ini ya belajar untuk buat, konten, gitu. Gitu Trisya, mungkin sedikit ya oh, tentang aku itu oke. ya, Jadi, Kak Ami ini adalah ibunda dari sosial media ya, begitu ya? ibunda dari Dan sosial kalau media. misalnya Bisa bisa. dan kalau misalnya kita lihat juga di, beberapa media sosialnya Kak Ami juga banyak sekali mengemas mengenai bagaimana cara membuat konten begitu ya, Kak, ya? Nah iya, karena kalau dilihat dari background ya sebenarnya, di Mhm, tahun 2009 itu kan pertama kali ada Facebook ya. Jadi aku waktu itu SMP. betul. Artinya udah mulai bergelut sama, media sosial gitu. Kemudian, SMA, SMP, SMA itu kan udah mulai belajar jualan online gitu-gitu kan, selain medsosan. Iya iya. Kemudian di kuliah itu, karena aku, background-nya adalah ekonomi, marketing, kebetulan juga kalau misalnya kan ada tridharma perguruan tinggi ya di kuliahan Betul, ya. ada Jadi di pengabdian bagian ya? sosial bener, nah di Oh, bagian heeh. pengabdian itu aku lumayan aktif. Jadi Oh, ikut kampus berbagi di desa-desa biasanya. Jadi kalau udah masa-masa KKN dan lain sebagainya, aku ikut turun, sebagai fasilitator, terus di akhir-akhir, perkuliahan aku ikut sebagai speaker. Nah, sharing-nya itulah tentang sosial media, tuh. Itu kenapa aku artinya berani gitu ya sharing, "Ini apa nih mhm mhm. ibu-ibu sharing tentang tips ngonten dan lain sebagainya. Ada background nggak nih?" Kan orang-orang kadang gitu ya. Iya, Oh bener bener bener. ternyata ada gitu. Nah background-ku, itu gitu. Nah dari dulu memang ngajarnya itu untuk ibu-ibu PKK. Itu sih sebenarnya background background dasarnya di sana gitu. Ibu-ibu PKK untuk membantu di selang-sela waktunya ya, menjadi ibu rumah tangga gitu ya? Bener. Kalau zaman 2017, sorry, 2017, 2018, itu kan masih zaman sosmed sebagai tempat ngegosip waktu itu. Nggak kayak Betul banget. sekarang. Jadi Iya. dibutuhkan banyak penggerak untuk ngasih tahu, "Bu, ternyata bisa loh ini jualan di media sosial." Nah, aku bantu di bagian sana, gitu. Mmm, jadi istilahnya kayak penggerak UMKM gitu ya, Bu, ya? Waduh, kalau itu berat sih. Kalau udah ke UMKM agak berat ya. Ya, Penggerak ibu-ibu aja sedikit-sedikit. deh ya mungkin ya. Nah, kalau nggak salah nih, Kak, Kakak juga punya sanggar gitu ya? Sanggar ngonten kalau nggak salah namanya ya? Itu apakah masih berjalan Nah, sampai sekarang atau mhm, oke. Awalnya itu, aku butuh sebuah, wadah atau platform. Karena kalau mhm, aku misalnya pakai media sosialku yang ibunya bumi, anggaplah itu media sosial untuk personal gitu kan ya. Karena itu akan betul, untuk terima personal endorse branding, lah, collab, dan lain Kak. sebagainya. Tiba-tiba handphone-nya jatuh, maaf ya ke-distract ya. Nah, Ya nggak apa-apa nggak apa-apa. karena karena aku butuh media, jadi aku buatlah wadah itu. Jadi itu berupa grup support gitu, di Oh, dalamnya ada event-event gitu, event untuk, Zoom meeting, diskusi ah, lewat WhatsApp, lewat Zoom, Google Meet, dan karena kan sebenarnya ibu-ibu kayak aku ini, kita sebenarnya nggak santai-santai aja ya di rumah ya. Ibu rumah benar, tangga banyak sebenarnya nggak banget santai aja. urusannya ya.
Bener, tapi kita butuh yang namanya ruang gitu. Kalau di aku boleh jelasin Betul. dikit ya? Kalau di Boleh boleh boleh. ekonomi, di dasar itu kan ada namanya, Maslow, piramida Maslow ya. Artinya Betul. kebutuhan pangan, sandang, papan. Nah, paling atas itu di piramida Maslow ada yang namanya self actualization. Nah, seringkali, kita sebagai ibu rumah tangga, apalagi yang sebelumnya kerja, terus tiba-tiba full time jadi ibu di rumah aja, itu punya sesuatu yang hilang. Jadi ada ruang bagi kita tuh hilang. Nah, ini juga sih PR-ku ya, di Bali ya, cuma sayangnya pasarku nggak terlalu luas ya kalau di Bali ya. Mungkin teman-teman sering dengar Mhm. ada ibu rumah tangga yang stres, bebannya terlalu berat sampai akhirnya, memutuskan untuk, ya melakukan hal yang tidak diinginkan, itu kan banyak banget ya akhir-akhir Betul, ini. banyak. Termasuk tetanggaku beberapa blok di sini, yang kasus di Tabanan kemarin. Nah, Oh my god. sederhana aja sebenarnya, kita ibu rumah tangga butuh ruang gitu. Nah, tinggal ruangan itu adanya di mana, itu kadang yang kita tidak sadari gitu. Nah, aku di sini sebagai apa ya, kreator ya, sedikit tidaknya kan punya audiens, pengen juga punya impact atau dampak yang baik gitu untuk audiens. Itu sih kenapa aku buat Sanggar Ngonten itu. Begitu. Itu tadi ada satu SKS bersama Kak Ami ya, teman-teman. Oke, jadi, kalau misalnya bukan ibu-ibu tapi pengen ikut nih, Kak, itu bisa nggak sih di sana? Wah banyak nih. Beberapa ya, sering DM aku gini, "Mbak, aku pengen loh belajar ngonten," gitu. "Oh iya Mhm. Bun." Nah aku balasnya "Iya Bun" kan, karena kebiasaan kan. Iya. Beliau protes, "Ibu maaf, saya masih mbak-mbak, soalnya saya belum nikah dan punya anak." Waduh Gen Z nih, udah udah kepikiran, Izin waduh Gen Z nih. izin. Ternyata bener, artinya, lucu aja Mhm. gitu karena kan kalian itu frontal ya, apa sih frontal ya? Artinya Bener, ceplas-ceplos gitu kan. "Iya betul, maaf," karena asbun kan asbun. audiensku iya, karena audiensku itu kebanyakan ibu-ibu, aku bilang gitu. "Iya Ibu, panggil aku ini aja ya," kadang gitu. "Oke, maafkan aku ya," gitu. Sebenarnya bisa aja, cuma karena memang Mhm. di media sosial itu biasanya artinya gaulnya, engagement-nya itu sama emak-emak, jadi ya kebanyakan emak-emak. Tapi memang ya mungkin 20%-nya ada kok mbak-mbak, Oh, mbak-mbak ya, mbak-mbak dan gek-gek adalah beberapa. kalau misalnya saya ikut nanti saya dipanggil adik-adik berarti di sana ya, Kak, ya? Iya bisa ya, dipanggil gek aja ya. Ih, boleh banget. Kebetulan saya tuh ayu ya di sini. Oke, Kakak, baik. selain marketing nih, Kak, kalau nggak salah Kakak juga, sempat terjun di dunia politik itu sebagai personal assistance dari salah satu DPRD yang terkenal nih di Bali. Boleh nggak dikasih tahu gimana Waduh. sih rasanya jadi personal assistance dan juga gimana sih caranya biar jadi personal assistance yang baik gitu? Wow juga ya. Nah, aku cerita dikit ya background-nya ya teman-teman ya. Aku mulai kerja itu 2018 akhir kalau nggak salah, waktu itu masih skripsian. Aku kerja juga Mhm. karena mungkin, ada ruang ya. Jadi waktu masih kuliah aku sering MC, sering jadi moderator. Jadi beliau ingat ingat aku dari sana. Selain juga karena nama Oh, panggilan kita sama. Nama asliku kan Ami ya, Ami Dwi Okta. betul. Nama panggilan kecilnya beliau adalah Ami juga. Nah, sampai akhirnya diingat gitu ya, ditandai gitu ya, akhirnya Mhm. di beberapa event ketemu, dan diminta, CV. Diminta CV, terus 2 hari kemudian diajak ketemu, itu udah pertemuan politik gitu, dan aku nggak tahu ternyata itu pertemuan politik, ada beberapa petinggi partai, ya pokoknya gitulah ya. Di ruangan itu aku Oh. diam aja. Ini aku sebagai apa ya gitu, aku sebagai Mhm. apa ya, oke aku bilang aja staf beliau gitu ya, karena beliau belum datang, oh ternyata mulai hari itu sampai 5 tahun kemudian aku sebagai
personal assistant beliau. Jadi 2 periode pemilihan, dari pemilihan DPR RI sama kemarin yang DPD, akhirnya nyampe juga gitu. Jadi tugasku adalah, mengantarkan beliau sama teman-teman yang lainnya juga ya, jadi bukan aku aja. Mhm, Antarkan beliau untuk sampai di sana. Cuma sayangnya karena rutinitas, jadi harus berhenti. Apa ya, tipsnya adalah, memahami, siapa yang kita assign ya. Jadi aku punya 2 role di company dan juga di politik. Kalau di politik udah pasti kita harus tahu sampai soul-nya, sampai jiwa-jiwanya ya. betul betul. Beliau, sreknya sama orang yang seperti apa gitu. Tapi itu akan bisa kita baca dengan natural ketika sudah berjalan jadi kebiasaan sehari-hari. Itu sih yang aku, apa ya, yang aku highlight ya. Artinya harus kita pahami siapa yang kita asih. Sekarang kan lagi zamannya, freelance ya, freelance untuk jadi Betul personal betul. assistant dan lain sebagainya ya. Yang mempermudah adalah ketika kita tahu, artinya, atasan kita itu seperti apa, mulai dari kebiasaan kecil. Mhm. Jadi, itu akan mempermudah sih untuk kita memahami, dari ngelihat aja kita udah tahu, oh dia maunya ini, jadi kita kasih gitu. Itu sih. Terus kalau aku belajar habits dari kerja ya. Nah, unik nih, Habits belajar apa aja itu, habits Kak? dari kerja. To do list. Jadi, to Nah, do list dan journaling. Nah, waktu itu, dikasih buku agenda kan sama beliau, "Ini hadiah buat kamu," mhm. gitu. Terus, sebagai orang yang tidak pernah, buat to do list, nggak pernah journaling gitu ya, disuguhkan Spontan alat aja gitu. tulis. Bener, dan itu artinya pemberian yang lumayan gitu ya dari atasan kita, lumayan berarti. Nah, mulai dari saat itu aku belajar tentang, checklist to do list yang, bisa jadi Sesuai yang habits yang benar. baik tuh seperti apa. Karena kan ya kita tahu ya, oke to do list ya kita buat nomor satu harus ini, nomor 2 harus ini, tapi ternyata ketika kerja kan ada rules-nya lagi, mana yang, urgent, mana yang Oh, prioritas gitu kan. Nah, belajar oh. banyaknya, di sana gitu. Begitu sih. Berarti membuat, to do list itu sebenarnya dari titik urgensinya itu yang mana gitu? Benar 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 benar. Gitu. Sebagai apa ya, kalau dihubungin sekarang dengan kerjaan sekarang, Beats itu sangat membantu ya menurutku ya. Ketika jadi ibu itu ya kerjaan kita di rumah kan 24 jam tuh. Betul Belum lagi kita harus ngonten, harus buat produk, harus betul. ngisi kelas. Nah, itu sangat, bermanfaat sih menurutku, Jadi gitu. yang awalnya nih agak spontan semuanya, terus sekarang jadi terstruktur gitu ya, Kak, ya? Benar 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 benar. Mmm, Astunggara ini akan menjadi bekal yang baik untuk kita nanti, Kak. Astunggara. Eh, tapi aku Ya, boleh nanya nggak sih ini? boleh boleh banget, boleh boleh. Kalau, dari Trisha sendiri kan, gennya kita berbeda ya. Kalau aku jujur milenial ya, aku Benar. masuknya milenial, milenial akhir 96. Kalau kamu dan teman-temanmu biasanya melakukan hal itu nggak sih? Ini kan sekarang kalian udah memasuki dunia kerja ya, kayak journaling gitu, to do list gitu, melakukan itu nggak sih? Hanya sepersekian persen, Gen Z saja. Kalau Trisha sih belum ada ya, karena belum ada kayak Heeh. terjun langsung ke dalam lapangan kerja yang seperti itu belum. Jadi Trisha belum ada kayak, harus buat nih," belum. Tapi mungkin nanti di masa depan akan membuat seperti itu, karena kebetulan semester depan Trisha akan magang, Gitu, oke oke oke. gitu. Karena aku kan waktu SMP tuh ngeblog ya. Tapi Mhm. nggak dilanjut. Terus Oh. kuliah maunya lanjut tapi nggak sempet, karena waktu kuliah itu aku sempet sibuk di organisasi gitu. Jadi kayak jadi ketua ini, ketua Mmm. itu, ya pokoknya begitulah ya. Jadi nggak sempet, blogging. Nah,
Jadi nggak ada, dokumentasi yang berupa digital jurnalnya gitu loh. Nah, Oh, foto-foto itu tuh dikit banyak, bahkan dokumentasi aku ke desa-desa itu cuma dikit aja gitu yang aku upload di Facebook itu aja. Sebenarnya kan banyak hal mungkin yang aku nggak upload ke Facebook waktu itu ya. Nah, mhm, itu penyesalan terbesarku, gitu. Jadi ketika aku 2020 buat buku mhm, antologi bareng teman-teman, mhm. jadi banyak hal yang hilang gitu, banyak kepingan-kepingan yang hilang Mmm, gitu loh. Makanya kalau aku cerita, ini anggaplah aku cerita sama Trisha, adikku gitu ya. iya, Jadi betul ketika betul. ketika ketika nggak punya digital jurnal itu, pasti akan ada masa kita nyesel gitu. Entah itu kita mau buat buku mungkin, kita mau ngasih lihat anak kita suatu saat nanti, atau kita pas aja pengen flashback lagi, sama temen gitu misalnya pertama kali ketemu lagi setelah lama menghilang gitu ya, "Eh, kamu inget nggak kita Bener. pernah" itu tuh kayak banyak yang hilang gitu. Jadi itu sih penyesalanku ya. Oke siap, Kak. Habis ini Trisha akan buat scrapbook yang penuh dengan isi kenangan-kenangan Trisha. Spontan langsung langsung Trisha buat nanti. Makasih ya, Ya, Kak, Gen tipsnya, Z makasih. menyebutnya scrapbook ya. Keren Betul, keren. scrapbook itu, Kak, namanya scrapbook. Oh ya, Kak, Keren lagi satu, keren. kalau nggak salah Kakak juga dulu pernah sampai masuk TV, Bali TV ya kalau nggak salah pas waktu zaman Covid itu, Kakak pernah membuat suatu usaha kain perca ya, namanya medusa.id. Itu masih berjalankah, Kak, sampai sekarang? Waduh, ini kalau teman-teman ada yang nonton ini, pasti aku ditodong sih ini. Karena beberapa waktu lalu ada, media, artinya media apa sih sebutannya, pokoknya media urban gitu ya, Ah teman-temanku buat hah, media apa gitu, menghubungi, mau, sharing-sharing juga dalam bentuk apa sih, video mmm, juga gitu. Nah, oke, bener. Itu ada dari tahun 2017 waktu kuliah. Jadi kan aku bilang sering ke desa-desa tuh. Nah, iya salah satu pengabdian itu. masalah yang aku temukan waktu itu adalah di daerah, Kangin, daerah Karangasem gitu, Klungkung, itu masih Mhm, sedikit pemanfaatan, karya mereka gitu, terutama yang endak tadi. Aku ah, memanfaatkan, percanya gitu, karena kan itu harganya mahal, tapi dipakainya kadang dikit betul aja gitu ya. Jadi masih ada sisanya. betul, Nah, aku memanfaatkan, bagian itu, untuk lingkungan ya, limbah. Terus kerjasama mmm, sosialnya, aku kerjasama sama Yayasan Gerasa, ada di Sidakarya tuh. Jadi, awalnya kerjasama sama mereka. Nah, kemudian aku mhm, kerja, pandemi, udah mulai jarang, standby kan, artinya udah mulai tugas luar dan lain sebagainya. Akhirnya aku memberdayakan ibu-ibu di desaku. Jadi kayak mmm, ibu-ibu, di desa kan gitu ya, kalau di Tabanan mereka punya babi, ngolah celeng gitu ya, betul betul betul, abian gitu. Tapi mereka juga kadang, nyemek pasuh istilahnya ya, ngambil orderan mmm, gitu. Nah, aku mmm, kerja sama sama beberapa ibu-ibu yang ada di, desaku. Nah, pandemi itu memang, istilah zaman now-nya rame-rame, gasyor-gasyornya gitu ya. iya betul betul, Jadi produk semua waktu rame. pandemi bener, karena gebrakan itu tadi artinya, unik gitu ya pemanfaatan, untuk lingkungan dan sosialnya ada, mungkin dilirik sama beberapa orang sampai mulut ke Media, mulut, terus aku juga sering, ah, open booth di Canggu, sebelum akhirnya oh, dikuasai, pihak lain gitu ya. Karena dulu gitu kan, kita betul, rebut-rebutan booth kan, namanya juga benar benar pandemi ya, benar, kita rebutan lapak gitu ya, betul, sampai sampai saatnya pemerintah buat gebrakan juga dari Kementerian, Ekraf ya, buat planogram. Nah, diliriklah untuk gabung, diseleksi dari ribuan UMKM, kita diajak join. Itu karena aktif mmm, di medsos juga, aktif di medsos, aktif di oh, marketplace. Makanya untuk teman-teman yang baru merintis,
nggak ada salahnya untuk aktif di semua platform, karena kita Oh, nggak tahu kesempatan bakal datang dari mana aja. Nah, ngomong-ngomong tentang masuk TV, itu, mhm, bagian dari bisa dibilang itu program dari komunitasku ya, karena aku tergabung di komunitas Tangan di Atas Bali. Jadi setiap owner atau UMKM yang tergabung, itu punya kesempatan untuk, ikut di acara, di Bali TV itu apa ya namanya, Bisnis Bali kalau nggak salah. Terus sampai oh, sekarang juga aku masih aktif di komunitas, terus kalau usahanya karena melahirkan dan punya anak, itu jadi ke-pause ya, bukan berhenti juga sih, mmm, karena pengen juga balik gitu ya. Apalagi sempat ikut, setelah jadi ibu-ibu ya, ini kalau ada yang dengerin nih ibu-ibu juga, karena aktif di media sosial juga nih, jadi aku ikut lomba dari Pertamina Foundation. Yayasan yang ah, Pertamina punya. Nah, betul kita betul, ibu-ibu berkelompok 10 usaha rumahan ya, bukan yang usaha yang wah ya. Kita usaha rumahan berkelompok, berkompetisi. Nah, kita, mewakili Bali waktu itu masuk 10 besar juga. Oh, lumayan dapat hibah juga. Nah, keren, penyesalannya ya banyak juga ya ternyata. Penyesalannya itu, nggak bisa aktif di semua platform nih aku. Jadi mungkin ini, mhm, diingatkan juga nih ya melalui Trisha ya untuk membangkitkan kembali nih ya, gitu. Astungkara bisa ya, Kak, ya, Jadi Astungkara Astungkara. Astengkara bisa ya, begitu. Nah, Kak, kayaknya dari tadi kita ngobrol itu, Kakak tuh banyak banget ya kegiatannya ya, Kak. Jadi kayak pusing banget, ada sebagai PA, ada sebagai, Mhm. punya usaha, terus ada kalau nggak salah jadi sales marketing, terus punya sanggar, gitu. Jadi, dari POV Kakak nih, gimana cara Kakak, memanajemen waktu selain dari to do list itu? Mungkin Kakak ada manifestasi diri Kakak sendiri kah? Harus semuanya berjalan baik atau bagaimana? Oke, ini nggak bisa jadi sebuah hacks ya, karena kayaknya ini Mhm. tuh kebentuk karena, habits yang terbentuk dari dulu. Jadi, kayaknya sudah tertanam gitu ya di dalam alam bawah sadar ketika SD itu memang sudah terbiasa ikut banyak kegiatan. Mmm, Terus, eee, SD di kampung, SMP ke kota gitu ya, masih di Tabanan, banyak juga kegiatannya. Jadi kalau orang-orang misalnya mmm, ikut 2 3 ekskul aja, aku bisa lebih dari itu gitu. Misal nih, aku ikut OSIS, ikut PMR, ikut pramuka, ikut klub wow biologi, ikut jurnalis, tim redaksi, apalagi wow ya, ada beberapa yang aku nggak sebutin. wow, Karena terbiasa sih ya menurutku. Jadi kalau untuk hacks nih mmm, ya, ngasih tips nih, caranya untuk handle, kayaknya, harus pelan-pelan dulu gitu. mmm, Banyak juga yang banyak juga yang nanya, kemarin kan aku sempat post ya, bahwa sehari itu aku ngerjain 10 video. Banyak juga yang nanya, "Itu gimana atur waktunya?" Dan lain sebagainya. Sebenarnya bisa aja ketika, kita sudah, membentuk habits itu, to do list kan hanya alat ya, alat bantu aja ya. betul Kita udah betul bentuk betul. habit itu, kita mau untuk disiplin dan kita konsisten, itu tuh bisa banget gitu, memegang banyak rule dalam satu waktu, gitu. Nah, kebetulan di tempat kerja juga lumayan ya seperti itu, karena aku di company sama di, personal juga megangnya, dan benar sih harus punya, skill itu, skill manajemen waktu, itu sih yang susah. Oh, Benar-benar, harus mau, "Kamu mau nggak punya habits ini?" Oke, kalau mmm, kamu mau nggak untuk dapat habit ini, kamu mengorbankan hal ini gitu misalnya. Artinya dalam contoh kecilnya adalah kalau mau bisa buat 5 video gitu dalam sehari, kamu mau nggak 1 jam dalam sehari itu ya kamu fokus untuk buat 5 video itu.
Sebenarnya kan simpel ya, mau apa Mmm. enggak. Kadang Iya, orang benar benar pengen, benar. tapi tidak mau. Karena kalau udah tidak mau, tidak mengambil langkah, gitu sih. Benar Sangat benar. basic, tapi itulah adanya, Berarti semua tergantung gitu. mindset ya, Kak, ya? Ada niat atau enggaknya itu aja ya, Kak, ya? Iya, benar benar sih, semua Mmm. tergantung mindset, tapi tidak semua orang sadar bahwa, mindset itu sangat penting, gitu. Itulah, Betul betul. kenapa kenapa ini ya, masih banyak orang-orang sukses yang sharing tentang buku apa yang dia baca. Ya karena orang pengen kayak dia gitu ya, audiensnya pengen seperti dia, tapi audiensnya nggak pengen tahu kayak gimana dia membentuk dirinya gitu. Sedangkan dia udah Ah, nge-share, kalau kita perhatikan ya kreator-kreator kan seperti itu ya. Mereka akan benar benar benar. spill, flow flow sistem kerjanya mereka sehari gimana, apa yang mereka baca dan gitu kalau Betul. menurutku. Iya sih ya, Kak, ya, banyak banget orang-orang yang kayak, "Aku harus jadi" misalnya, "Aku harus menjadi Kak Ami nih," tapi aku nggak ngelihat gimana sih prosesnya Kak Ami itu berjalan sampai di titik yang sekarang, begitu ya, Kak, ya? Nah benar. Jadi, melihat prosesnya aja nggak sih ya, Kak, ya? Jangan terlalu terpaku sama apa yang diimpikan gitu ya, Kak, ya? Bener, karena, aku jadi lupa ya, sebenarnya aku mengimpikan apa ya dulu ya. Nah, Mmm, jangan-jangan, apa yang kita hadapi hari ini, apa yang kita terima hari ini ternyata adalah mimpi kita saat kita menjalani proses. Dulu, karena aku tulis ya, jadi aku ingat. Jadi di salah satu buku diariku waktu kelas 10 SMA, itu baru masuk SMA, mhm, aku nulis. Aku pengen jadi penulis. Nah, waktu itu kan zaman-zaman ngeblog ya. Aku pengen jadi benar benar. penulis penulis buku. Di perjalanan aku nggak ingat punya mimpi itu. Aku nggak ingat punya mimpi itu. Nah, di 2020 waktu kerja, artinya udah ada, modal ya, modal uang, modal temen, modal relationship, artinya kita Modal gaul sama ilmumu siapa. juga, betul. Bener, akhirnya itu terjadi dengan sendirinya. Tapi menurutku, Oh, itu semacam anchor ya, anchor itu kayak jangkar di alam bawah sadar mmm, kita, eee, yang tertanam gitu, yang tertanam, "Oh, aku pengen jadi ini, aku pengen jadi ini." Sehingga ya alam bawah sadar kita nginget gitu. Jadi kita melakukan hal sehari-hari, ya kita melakukannya karena alam bawah sadar kita ingat dan kita nggak sadar melakukannya ya, namanya alam bawah sadar ya. Jadi itu betul otak betul otak betul tidak betul. sadar kita yang mengatur, gitu. Itu sih menurutku. Bener juga ya, kalau dipikir-pikir aku juga dulu pengen jadi podcaster, tapi sekarang ya Nah, iya, astungkare Tengkar. astungkare. Lagi satu, selain kain perca, Kakak juga, punya produk yaitu e-book ya, bener ya, Kak, ya? Iya benar. Nah nah tuh e-book ini kayak, melanjutkan impian Kakak sebagai penulis kah atau bagaimana? Atau ingin mencoba jalan Nah baru begitu? nah, tuh awal-awal ngonten di akun yang ini ya, yang Ibunya Bumi, Mhm. itu kan memang, orang-orang kenal aku lewat tulisan ya. Kalau orang-orang zaman sekarang nyebutnya storytelling gitu ya. Padahal ya kita nulis-nulis aja sebenarnya gitu. Secara nggak langsung, banyak yang komen tentang hal itu. Jadi komen tulisannya, gaya penulisannya, "Kalau baca penjelasannya Mbak Ami aku ngerti nih," gitu. Nah, akhirnya aku Oh, buatlah tulisan itu berupa e-book waktu itu. Terus mulai belajar lagi, karena pengen jadi blogger kan dulu ya, sekarang belajar ngeblog betul. lagi, aku buat newsletter. Beberapa waktu yang lalu, tahun lalu, aku mulai nulis itu e-book yang judulnya Ruang Diri Ibu. Tujuannya adalah, eee, kita ibu itu harus sadar dulu nih, ada satu ruang
yang harus kita datengin gitu, ruang untuk diri sendiri di tengah kehektikan kita jadi ibu. Nah, aku tulis Mmm, beberapa juga di dalamnya ada studi kasus ya, ada studi kasus karena kenapa aku berani ngasih studi kasus, karena kan mhm, banyak hampir 100 hampir 200-an orang yang pernah one on one sama aku. Artinya ibu-ibu yang pernah ngobrol sama aku gitu ya, kenapa pengen terjun konten, kenapa pengen mmm, bangun personal branding. Nah, di sana di dalamnya ada studi kasus juga. Akhirnya ah, ternyata dari buku itu, dari e-book itu banyak ibu-ibu yang, artinya tidak menghakimi lagi dirinya, bahwa oh, aku nggak apa-apa mmm, loh kalau misalnya rumahku berantakan dikit gitu ya, rumah kita berantakan dikit selagi aku belajar hal baru misalnya ikutan webinar kah, nonton podcast kah sambil nyetrika itu ternyata nggak apa-apa loh. Bahkan ada yang ternyata ngebaca itu mmm, nggak sekali aja, ada yang baca 2 sampai 3 kali. Dan aku ngerasa oh iya ya, wow, dulu pernah ya. Dulu pernah ya, pengen jadi penulis ya, apa jangan-jangan, ini lagi menjalankan misi itu ya. Nah, sempat juga berpikir seperti tadi, tapi memang benar seperti itu ya sepertinya ya. betul betul betul. Realitinya seperti itu ya? Iya, gitu. Berarti nggak apa-apa banget dong, Kak, Trisha memilih sebagai ibu rumah tangga, tapi Trisha memilih juga untuk tetap belajar begitu, tapi melalui online. Betul, Nggak yang apa-apa penting tidak banget mengganggu dong, aja ya, Kak, ya. tidak Oh ya, mengganggu, Kak, benar benar. mau nanya dong, jadi kan Kakak kan sebagai ibu rumah tangga, kenapa Kakak lebih memilih sebagai ibu rumah tangga yang 24/7 nih, ada sama adiknya dan juga di rumah, sama suami dan juga apalagi kita orang Bali ya, dikenal dengan banyak sekali upacaranya. Nah, kenapa Kakak lebih memilih sebagai IRT ketimbang melanjutkan profesi Kakak yang kalau aku denger itu sudah keren banget gitu? Nah, ini kayaknya pertanyaanmu dan teman-teman teman-temanku juga ya. Benar benar. Karena balik balik lagi ya, aku yang menjalani sekian tahun berkarir, itu kadang, punya apa ya, impian kecil gitu ya, nih kalau Mhm. misalnya aku udah nikah, aku pengen deh, eee, slow living gitu ya. Makanya Betul sekarang aku betul, tuh impian semua orang. berkebun Ah, begitu. berkebun gitu ya. Nah, kemudian setelah menikah ternyata aku harus ikut suami kan gitu ya, ragena Bali Mhm, ya, betul. biasanya cewek ikut ke suami. Nah, suamiku kerjanya di kota gitu, sedangkan kedua orang tua kami kebetulan, keempat-empatnya itu adalah guru gitu dan di desa. Walaupun sama-sama di Tabanan Mmm, tapi jaraknya lumayan jauh untuk ke kota gitu. Jadi, salah satunya faktor itu. Dan kalau misalnya, nitip gitu ya, pernah sih ada rencana nitip ke paman atau bibi gitu ya. Kadang mikir mhm mhm. mereka harus punya waktu juga untuk diri mereka sendiri gitu kan, karena, udah sekian tahun juga sudah ngempu kita, belum lagi kerjaannya banyak gitu. Karena keadaan sih, yang pertama karena keadaan, Mmm, terus karena memang ada sedikit itu tadi, ada spark. Kalau oke, ada kalau zaman now spark-nya. nyebutnya ada spark gitu ya, ada bling-blingnya gitu ya. Betul Untuk betul. menikmati hidup. Artinya diskusi dulu sih sama keluarga, sama Mmm, suami gitu. Apalagi kalau, kita bermasyarakat, status itu kan sangat dilihat ya, "Wih ieu, piene bener. ini," gitu kan, di desa kan biasanya gitu ya. Artinya, Bener bener bener. keluarga pun harus turut tahu dan bisa kalau bahasa Balinya bisa ngelonin ya, artinya bisa Iya, membela ketika ada orang yang
mengatakan hal yang tidak baik, terutama pemahaman ke orang tua sih, itu harus banget. Di awal ya banyak, "Ngujang suat megai" ini bahasa Balinya ya, "Ujang suat megai Iya iya. beluong-luong," ya pasti ada aja, tapi keadaan seperti ini, betul, gitu. Berarti banyak banget, sudah banyak orte di Pisage itu melewati telinga Kakak ya, sudah ya? Iya, apalagi kan orang tua kita, artinya sosialisasinya lumayan ya, karena kan Iya. beliau-beliau guru semua ya, pasti ada aja yang nyeletuk, "Weh, baluong-luong, man gaji," dan lain sebagainya. Mmm. Kalau ditanya sekarang, "Kerja apa?" gitu, "Enggak, di rumah aja ngurus anak." Kadang Mmm. bangganya tuh ada ya ketika, anak bertemu dengan orang, apa ya, melakukan hal yang, baik gitu kan ditanya ya, "Oh nyan biasane ngempune," kan ditanya ya, "Siapa biasanya yang ngomong?" Ibunya. "Ibunya," kadang kita masang kuping ya, "Ibunya, oh pantas gini gini," Mmm. ya bagian sananya Habis aja sih yang kita ambil. Kalau bagian jeleknya kita dengerin juga tapi ya udah nggak inget deh apa yang dibilang. lewat aja sih, Kak, lewat aja. Iya, numpang lewat aja. Masuk kanan keluar kiri, Kak. Santai aja, santai. Atau memantul ya Oke, Kak, Risya ya? Masuk kanan, keluar bener lagi di kanan. bener, gitu. Kayak ngomong sama tembok berarti, Kak. Orte di Pisage biarkanlah sama Pisage saja. Iya, bener. Nah, Kak, last statement nih untuk para Gen Z yang sedang menonton atau para ibun-ibun yang sedang menonton. Apakah mungkin ada nasehat, saran, pesan yang ingin Kakak sampaikan? Waduh, aku nggak bisa ngasih nasehat nih. Mungkin untuk teman-teman yang kita satu generasi ataupun enggak ya, artinya, new mom, menurutku nikmatin Mhm. aja proses itu, gitu. Karena, fase new mom itu hanya sekelebat aja, lewat begitu saja. Begadang-begadang itu hanya lewat begitu saja. Kalau kamu pengen scrolling Mhm. platform TikTok sepuasnya scrolling aja. Kalau kamu pengen belanja sama si suami bisa ngebelanjain, belanja aja. Tapi jangan lupa untuk tetap punya ruang untuk diri sendiri kembali belajar. Entah itu dengan Mmm. nulis, entah itu dengan ngonten, ngonten juga nulis ya. Nah, salah satunya sih itu ya, mau nulis ngeblog juga silakan gitu ya. Artinya teman-teman sisakan sedikit dari hari-harimu itu untuk membaca sesuatu yang baru, baik itu lewat media sosial, maupun lewat buku, maupun membuat sesuatu, itu harus diingat, gitu. Jadi jangan biarkan dirimu tersakiti, tersakiti karena, keadaan semu yang kita buat-buat di dalam pikiran, gitu ya. Jadi, let's do something new gitu ya teman-teman ya. Jadi agar ruang dalam diri itu tetap terisi, karena ibu juga adalah manusia. Ketika menjadi ibu, kita itu bukan jadi orang, lain atau kita mendapat beban baru, tapi kita terlahir kembali, jadi kita harus tetap belajar. Gitu sih kalau dari aku, Trisha. Oke, itu dia dari Kak Ami. Wah, keren banget ibunya Bumi ini, keren sekali, sangat menginspirasi banget ya, Kak, ya. Terima Jadi kasih.